Halo guys, sobat-sobat Nerdik sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus. Jadi di video kali ini gua masih rada melanjutkan ya tentang bagaimana jurusan-jurusan yang banyak menganggur. Tapi kali ini sedikit ekstrim karena di jurusan-jurusan ini gua akan membahas kira-kira jurusan-jurusan mana yang banyak menganggur tapi dalam posisinya mereka sudah pasca sarjana. Jadi sudah S2, sudah S3, tapi angka menganggurnya juga besar. Di jurusan ini teman-teman kalau mau bersaing itu yang minimal tuh harus S2. Jadi istilahnya jurusan ini ada jurusan yang wajib pasca sarjana. Jadi kalau teman-teman mau bersaing dengan aman ya sekolah lagi. Jadi sebelum kita mulai, di channel ini gue biasa bahas soal konten-konten edukasi, keuangan personal dan juga psikologi positif. Buat kalian yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat kalian like dulu videonya. Dan buat kalian yang cocok dengan konten macam ini, jangan lupa buat kalian subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, yang pertama like dulu videonya, kemudian share video ini ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan video ini. Oke, jadi kita langsung saja. Ini adalah list yang gue kumpulkan dari NYFed juga. Ini jurusan-jurusan yang cukup memprihatinkan karena pada angka pengangguran mereka ini termasuk jurusan yang paling besar memiliki angka pasca sarjana. Jadi selain jurusan ini adalah jurusan yang sangat wajib kamu punya S2 atau S3 karena pesaing yang menganggur saja banyak yang statusnya sudah S2 dan S3. Sebelum kita mulai, gue notes dulu ada dua jurusan yang banyak sekali S2 dan S3-nya, tapi mereka itu cukup baik penyerapannya. Adalah jurusan hukum dan juga kedokteran. Jadi ini termasuk jurusan yang paling banyak guru besarnya, paling banyak S2, S3-nya, tapi mereka itu sarjana pun sudah cukup terserap. Jadi gua nggak masukkan di jurusan ini ya. Oke, jadi kita mulai. Yang masuk jurusan berbahaya ini, itu adalah jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi ini saking hampir semuanya ya, memang banyak sekali. Jadi ada matematika, ada fisika, ada biologi, dan juga kimia. Jadi ini termasuk jurusan yang memang secara pengangguran sendiri cukup berbahaya ya. Biarpun kimia itu termasuk yang memprihatinkan, tapi jurusan yang lain memang lebih memprihatinkan. Teman-teman di sini kalau mau memperbaiki statistika, jadi kemungkinan teman-teman diterima kerja dengan baik di perusahaan yang baik, ya teman-teman sebagai lulusan ilmu murni ini ya harus mengikuti pendidikan lanjut. Karena memang yang namanya lulusan ilmu murni itu sebenarnya jalur karirnya adalah menjadi peneliti, di mana peneliti itu kredensial atau identitas akademiknya itu memang harus tinggi. Jadi S2 adalah suatu minimal ya, tapi kalau lebih bagus lagi ya tentu saja S3. Dan teman-teman ini memang sebagai orang yang belajar ilmu murni ya harus berani ke situ. Kalau teman-teman memang sudah belok ke MIPA terapan, katakanlah fisika instrumentasi, matematika data science, bahkan yang statistika sendiri kan nggak masuk ke sini ya, biarpun statistika termasuk ilmu MIPA tapi dia agak terapan. Jadi jurusan matematika, fisika, biologi, kimia ini rata-rata kalau teman-teman jadi analis yang membutuhkan ilmu ini atau mungkin jadi peneliti ya harus banget minimal S2 kalau bisa S3. Terus yang kedua adalah farmasi. Jadi farmasi ini termasuk yang banyak kebutuhannya, sudah termasuk juga gue sebutkan di jurusan yang paling banyak keterima kerja, tapi kenyataannya yang paling banyak keterima kerja dari jurusan ini adalah orang-orang yang sudah menjalani pendidikan lanjutan, yaitu menjadi apoteker. Jadi teman-teman ini kalau mau selamat di jurusan ini, terima PNS ya nggak apa-apa, jadi staf analis farmasi, jadi masuk BUMN di farmasi industri. Tapi kalau teman-teman tidak punya kesempatan seperti itu, kalau mau mengamankan kesempatan teman-teman, ya ambil saja pasca sarjana, seenggaknya kalau nggak mau pasca ya ambil apoteker, sehingga teman-teman tuh bisa lebih kepake sebagai spesialis farmasi di bidang racikan pengobatan. Jadi ya memang jurusan farmasi ini termasuk jurusan yang keprofesian banget, tapi ya jadi profesinya kalau sudah ngambil apoteker memang harus kuliah lagi. Apoteker itu tidak sarjana, jadi bisa dibilang pasca sarjana, biarpun dia bukan master, tapi ya memang tetap harus ambil sekolah lagi untuk jadi apoteker. Dan memang kalau udah jadi apoteker kemungkinan bekerjanya jauh lebih baik ya, sesuai dengan yang gue sebutkan sebelumnya, termasuk jurusan yang mudah dapat kerja, tapi ya apoteker dulu. Selanjutnya adalah jurusan ilmu pemerintahan atau saudaranya ilmu politik. Jadi ilmu pemerintahan ini termasuk jurusan sosial atau jurusan yang memprihatinkan juga masalah penganggurannya. Dan yang lebih memusingkan lagi, dari banyaknya pengangguran itu pun juga banyak yang sudah S2 atau mungkin bahkan S3 ya. Karena memang jurusan ilmu pemerintahan atau saudaranya ilmu politik itu nggak bisa ditemui secara gampang di kampus-kampus. Banyaknya adalah kampus negeri, dan kalaupun mereka nggak mau bekerja di kampus ya mereka bekerjanya jadi PNS. Dan sekali lagi permasalahan jurusan-jurusan macam ini adalah mereka kalau ngelamar di PNS posisi mereka bisa diisi dengan jurusan lain, tapi jurusan lain itu tidak tentu menerima lulusan jurusan ilmu politik atau ilmu pemerintahan. Nah ini memang menjadi tekanan tersendiri buat lulusan-lulusan ini dengan pengangguran yang besar itu, karena kondisi pasar yang tidak mendukung mereka. Banyak juga yang sudah S2 atau mungkin S3. Jadi memang teman-teman sendiri kalau ingin lebih mengamankan itu ya pasti akan lebih baik untuk memiliki status sebagai pasca sarjana, karena memang jurusan-jurusan yang sifatnya teoritis keilmuan itu akan lebih
lebih match sebenarnya adalah menjadi peneliti, dan peneliti nggak mungkin menerima sarjana. Jadi selanjutnya adalah jurusan filsafat. Jadi jurusan filsafat ini memang termasuk jurusan yang sangat banyak muncul di komentar untuk jurusan yang paling banyak menganggur. Jadi ya memang jurusan filsafat ini adalah jurusan yang harusnya memang dia lebih mempelajari bernalar, berargumen, tapi dia masuk di Fakultas Ilmu Budaya dan memang lebih mengarahkan ke budaya ketimbang sastra ya. Dan ini memang jurusan filsafat ini kalau menjadi keilmuan itu teman-teman itu kalau bener-bener strict ke ilmu filsafatnya itu teman-teman ya akan menjadi dosen kan ya. Kalau enggak kan ya tentu saja enggak akan ada pekerjaan yang mempersyaratkan jurusan filsafat pada lowongan pekerjaan. Yang satu-satunya lowongan yang mempersyaratkan ijazah filsafat di lowongan pekerjaannya itu adalah dosen filsafat. Dan dosen filsafat ya harus S2. Orang-orang filsafat itu kan emang diajarkan untuk berpikir ya. Jadi pikirannya pasti lebih tajam. Itulah. Jadi kalau teman-teman ingin kembali ke kodrat orang filsafat, menjadi peneliti atau pemikir akademisi itu ya harus banget sih memang untuk pasca sarjana. Dari pengangguran yang tidak sedikit itu pun juga persentase mereka sudah pasca entah itu S2 S3 itu juga besar loh. Kalau teman-teman mau ngambil kuliah yang lain silahkan ya, karena filsafat ini kan memang lebih ke mengasah pola pikir, tidak mengajarkan skill. Tapi kalau mau terjun di filsafat lagi ya ambil S2 S3 itu menjadi jalur penolong untuk teman-teman bisa lebih keterima kerja. Selanjutnya adalah teknik dirgantara atau aerospace engineering. Jadi teknik dirgantara ini salah satu adik dari teknik mesin, di mana mereka ini fokusnya adalah untuk membangun atau mengembangkan pesawat. Di mana kalau kita ngomong pesawat itu adalah salah satu moda transportasi yang memiliki presisi yang paling tinggi. Jadi pesawat terbang untuk komersial atau bahkan pesawat yang sifatnya sudah ulang-alik itu pun juga termasuk salah satu bidang yang didalami oleh orang-orang teknik dirgantara ini. Jadi kalau kita melihat seberapa besar presisi yang dibutuhkan itu tentu saja akan berbanding lurus sama seberapa besar kebutuhan akademis yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa duduk dengan tenang menjadi seorang peneliti atau pendesain pesawat. Teman-teman yang ingin bekerja di NASA atau SpaceX tentu saja ya harus sudah S2 kan ya. Jadi mau S2 di MIT atau S2 di abroad lain yang tidak sekuat MIT pun itu juga sangat membantu, karena memang di Indonesia yang punya jurusan teknik dirgantara ini memang masih terbatas, dan secara industri pun juga pembangunan pesawat di Indonesia itu kan cukup sedikit ya, hanya PT DI, di mana PT DI itu juga sudah rada kembang kempis. Jadi teman-teman kalau teman-teman ingin benar-benar lurus spesialis di bidang penerbangan ini ya presisi yang dibutuhkan memang tinggi, sehingga kebutuhan akademisnya juga jadi tinggi. Jadi kalau bisa S2 S3 dan kalau bisa di luar. Selanjutnya adalah jurusan psikologi. Jadi jurusan psikologi ini termasuk jurusan keprofesian ya, dimana teman-teman yang ingin menjadi psikolog itu memang harus kuliah S1 psikologi dilanjutkan dengan psikologi profesi. Orang-orang secara umum kalau dikenal teman-teman ingin kuliah psikolog ya kuliah psikologi, padahal teman-teman itu kalau kuliah sarjana psikologi itu tidak diajarin bagaimana menyembuhkan mental health issue, tidak diajarkan bagaimana mengakses orang. Yang diajarkan adalah sainsnya tentang psikologi ini. Dan kalau teman-teman ingin memahami bagaimana metodologi assessment, bagaimana menjadi konselor atau psikolog yang terkait mental health clinical issues itu ya teman-teman ya harus mengambil psikologi profesi, di mana di sini teman-teman kalau sudah psikologi profesi itu nanti dapat surat sebutan psikolog. Beda halnya sama teman-teman yang cuma istilahnya sarjana psikologi, itu ya teman-teman akan mendapatkan gambaran saja, jadi tidak secara teknis, tidak secara etis itu mendapatkan delegasi untuk bisa menjadi seorang psikolog. Jadi teman-teman kalau memang sudah terjun di bidang psikologi dan memang rada kesulitan dalam mencari bekerja, itu ya memang cukup wajar, karena biasanya ekspektasi dari pemberi kerja itu agak tinggi untuk lulusan sarjana psikologi. Dan memang secara angka sendiri lulusan psikologi ini banyak yang memang habis dari S1 langsung S2. S2-nya juga banyak ya, dari psikologi sains, psikologi terapan, dan juga psikologi profesi. Biarpun gue sendiri sangat menyarankan buat teman-teman yang emang punya background sarjana psikologi adalah ngambil psikologi profesi aja. Mereka lebih fit in, lebih dibutuhkan di dunia kerja karena mereka tahu metode assessment. Jadi memang ya persaingan yang cukup ketat, ekspektasi pasar yang cukup tinggi untuk lulusan psikologi ini membuat banyak yang akhirnya langsung lanjut S2. Selanjutnya adalah ilmu sejarah. Di ilmu sejarah ini termasuk jurusan yang ya gue sendiri memang bertanya-tanya ya, mereka kira-kira bisa kerja di mana ya. Jadi memang yang namanya bidang keilmuan atau yang sifatnya tidak praktis itu tentu saja larinya akan menjadi peneliti. Biarpun memang untuk lulusan ilmu sejarah itu bisa menjadi kurator atau orang-orang yang sifatnya pekerjaannya dibutuhkan karena mereka tahu terkait sejarah. Jadi bukan peneliti, bukan menjadi meneliti, menulis-nulis jurnal, menulis-nulis penelitian, nggak semuanya seperti itu. Jadi masih ada sebenarnya pekerjaan yang sifatnya praktis, tapi itu secara porsi itu memang nggak besar. Lebih besar kalau lulusan sejarah ya benar-benar kerja di bidang sejarah itu adalah menjadi orang peneliti sejarah, jadi ahli sejarah. Biarpun memang yang lebih banyak adalah orang-orang yang keluar dari jalurnya, tapi kalau teman-teman yang masih pada jalurnya dan bertekad menjadi peneliti ilmu itu ya tentu saja
saja minimal harus S2, kalau bisa S3. Jadi di sini memang ya persaingannya juga ketat karena memang dari awal tidak banyak sih yang memang menerima lulusan ilmu sejarah ini. Lulusannya tiap tahun bertambah, dan kalau sudah nganggur bingung mau kerja apa, akhirnya mereka kuliah S2. Ya jadinya untuk bersaing saja ya harus S2 akhirnya. Selanjutnya adalah jurusan antropologi. Jadi jurusan antropologi ini termasuk jurusan yang kalau dari angka pengangguran yang udah gue sebutkan juga, ini termasuk jurusan sosial yang angka penganggurannya hebat ya. Jadi teman-teman yang masuk jurusan ini, mereka akan mempelajari semua hal yang membuat manusia itu menjadi manusia. Banyak juga pemberi kerja yang kurang paham terkait sebenarnya apa sih job desk dari antropologi itu. Mereka lebih paham jurusan sosiologi, biarpun sosiologi juga tidak bisa dibilang jurusan yang baik dari angka penganggurannya. Jadi memang antropologi sendiri itu kebanyakan lulusannya akan pergi dari bidang ini karena tidak terlalu banyak yang fit in dengan apa yang bisa mereka berikan ke perusahaan, karena ya mereka kan urusannya kan dengan budaya, dengan masyarakat, bahkan sampai arkeologi juga di bawah antropologi. Kalau memang masih bertekad berkarir di bidang antropologi, ya teman-teman akan menjadi peneliti, sama seperti sejarah tadi, sama seperti pemerintahan tadi, dimana kalau mau jadi peneliti ya harus S2. Dan karena memang posisi mereka yang kalau mau mendapatkan pekerjaan yang idaman ya harus bersaing, ya kita kembali melihat data dimana memang banyak sekali lulusan antropologi yang itu sudah berstatus pasca sarjana. Ya harus seenggaknya secara kualifikasi akademik ya harus unggul ya. Jadi kalau mau unggul ya S2 adalah suatu harusan minimum, kalau bisa S3, kalau tidak mau sejalan ya silahkan. Tapi ya inilah kondisinya. Selanjutnya adalah jurusan gizi. Jadi jurusan gizi ini termasuk jurusan yang keprofesian juga. Biarpun teman-teman harus paham ya, jurusan gizi ini adalah ahli gizi, tapi mereka tidak bisa bertindak layaknya dokter spesialis gizi. Di sini sih intinya fokus yang gue sebutkan karena mereka adalah jurusan keprofesian, mereka juga punya nasib seperti lulusan farmasi dan juga lulusan psikologi, dimana teman-teman gizi ini kalau ingin baik nasibnya ya teman-teman harus mengambil pendidikan keprofesian yang di sini dinamakan profesi dietitian. Dan memang sih nggak harus untuk jurusan gizi, tidak seperti katakanlah apoteker atau psikolog yang namanya itu sudah terkenal, sudah menjulang gitu untuk profesinya. Kalau dietitian itu memang kalau diambil lebih baik, memberikan kesempatan kerja buat teman-teman. Kalau nanti jadi peneliti juga bisa S3 setelah dietitian. Itu memang lah kalau kita ngelihat pun dari data memang termasuk jurusan yang banyak proporsi lulusan pasca sarjana termasuk lulusan keprofesian dietitian. Kalau mau bersaing dengan sesama lulusan gizi ini ya kalau bisa ngambillah profesi dietitian, nggak terlalu beda lah dengan posisi yang dipandang lulusan farmasi dan lulusan psikologi. Kemudian ada jurusan administrasi publik. Jadi jurusan administrasi publik ini punya status yang mirip dengan ilmu pemerintahan karena ya memang mereka ini kan saudara dekat. Biarpun administrasi publik itu lebih teknis, lebih punya keahlian spesifik karena sifatnya dia menjalankan administrasi, bukan meneliti bidang atau mengkaji teori. Tapi ya memang yang namanya lulusan administrasi publik ini kalau ingin bersaing sama orang yang sama pendidikannya, kita harus melihat seberapa banyak teman-teman mereka yang posisinya sudah bergelar pasca sarjana. Biarpun dia bukan jurusan yang sifatnya keilmuan, tapi kalau saingannya banyak yang pasca sarjana ya tentu saja teman-teman harus mikir ulang apakah mau langsung terjun ke dunia kerja dengan hanya sarjana aja. Karena memang sih kalau di luar negeri gelar master administrasi publik itu termasuk gelar yang bergengsi, cukup mirip dengan master administrasi bisnis, tapi di Indonesia itu tidak seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang sudah fokus di bidang perpajakan, di bidang-bidang yang tidak jauh ya dengan kenegaraan, itu biasanya juga banyak yang ngambil S2 administrasi publik. Di sini membuat itu juga menjadi saingan buat teman-teman karena memang ini bukan ijazah yang punya perlindungan keprofesian seperti akuntan. Jadi ya sudah, kalau memperbaiki kemungkinan ya teman-teman ambil saja S2 di bidang administrasi publik. Dan kurang lebih itu dari gua. Kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan malu-malu tulis aja di komentar. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like video ini, share ke teman kalian yang kira-kira membutuhkan video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa video ini berlawanan dengan isi hati kalian atau malah merasa kalian tersakiti, ya nggak apa-apa, dislike aja. Gua ucapin terima kasih buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir, dan see you in the next video. Bye bye.